Kesehatan dan gizi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang gizi buruk. Gizi buruk. Gizi buruk atau yang sering kita dengar dengan malnutrisi adalah kondisi serius yang terjadi ketika seseorang mendapatkan asupan makanan tapi tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Kondisi ini juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang terjadi kepada anak. Yang pertama ada stunting, yang kedua ada kesehatan pada jantung atau penyakit jantung, yang ketiga ada gangguan mata dan juga diabetes. Gizi buruk juga dapat disebabkan oleh pola makanan yang kurang baik atau kurang seimbang, status ekonomi yang rendah, dan juga kondisi medis dan kesehatan mental. Jadi, bila seseorang tidak mendapatkan nutrisi dan dalam jumlah yang seimbang, malnutrisi dapat terjadi. Cara mencegah gizi buruk yang terjadi kepada anak yaitu dengan memakan makanan yang sehat dan juga seimbang. Adapun makanan yang bervariasi yaitu ada sayur dan buah, daging, ikan, telur, dan lain sebagainya. Secara umum terdapat 2 jenis gizi buruk. Yang pertama kekurangan gizi dan yang kedua kelebihan gizi. Yang pertama kekurangan gizi ini karena tidak tercukupinya nutrisi. Pada kondisi ini seseorang tidak tercukupinya protein, kalori, vitamin, dan mineral. Efek dari kekurangan gizi ini seperti kurangnya berat badan atau wasting, terus stunting. Yang kedua ada kelebihan gizi. Kelebihan gizi ini kelebihannya asupan nutrisi, konsumsi protein, lemak, dan kalori yang berlebihan yang dapat menyebabkan malnutrisi. Efek dari kelebihan gizi ini adalah kelebihannya berat badan atau obesitas. Secara umum, gejala kurang gizi ini bisa terlihat dari fisik. Yang pertama, kurangnya berat badan. Yang kedua, tidak nafsu makan dan minum. Yang ketiga, badan terasa lemah. Yang keempat, lelah sepanjang waktu. Dan yang terakhir, sering sakit dan membutuhkan waktu lama untuk penyembuhan. Gejala kelebihan gizi. Ciri umum pada gejala kelebihan gizi ini adalah bertambahnya berat badan atau obesitas. Berat badan yang berlebihan bukan berarti terpenuhinya kebutuhan vitamin dan mineral. Biasanya kelebihan gizi ini karena seseorang mengkonsumsi makanan yang dikategorikan seperti junk food. Meskipun mengandung banyak kalori namun sebenarnya tidak bergizi. Penyebab gizi buruk. Beberapa kondisi, penyebab, dan faktor risiko gizi buruk meliputi yang pertama, tidak tersedianya bahan makanan. Tidak tersedianya bahan makanan atau kenaikan harga pangan dapat menyebabkan gizi buruk. Yang kedua, pengolahan makanan yang kurang baik dapat menyebabkan penurunan kekuatan otot dan lebih rentan terkena penyakit. Hal ini bisa memicu malnutrisi. Yang ketiga, penyakit kronis. Beberapa kondisi medis jangka panjang seperti kanker, penyakit hati, dan penyakit paru-paru seperti PPOK dapat menyebabkan penurunan nafsu makan, sakit, muntah, atau perubahan kebiasaan usus yang disebut dengan diare. Selanjutnya, gangguan mental. Gangguan mental seperti depresi, skizofrenia dapat mempengaruhi mood dan keinginan makan. Komplikasi gizi buruk. Komplikasi gizi buruk dapat melibatkan semua sistem. Komplikasinya yaitu yang pertama, lebih rentan mengalami penyakit infeksi. Lalu, penurunan massa otot dapat menyebabkan pasien tidak aktif bergerak. Komplikasi gizi buruk. Komplikasi gizi buruk dapat melibatkan sistem di dalam tubuh. Komplikasinya adalah yang pertama, lebih rentan mengalami penyakit infeksi. Lalu, penurunan massa otot dapat menyebabkan pasien tidak aktif bergerak dan memicu pressure, ulcer, dan pembentukan gumpalan darah.
Lalu yang selanjutnya gagal jantung, depresi, apatis, gangguan interaksi sosial, gangguan kesuburan atau infertilitas, hipotermia. Lalu gangguan pertumbuhan dan stunting, yang terakhir meningkatkan risiko osteoporosis. Cara mengobati gizi buruk. Pengobatan gizi buruk tergantung pada kondisi seseorang, tingkat keparahan gizi buruk. Dokter akan menyarankan perubahan pola makan berupa mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalori dan protein, makan cemilan di antara waktu makan, minuman yang tinggi kalori. Jika makanan yang disarankan tidak membantu, dokter akan menyarankan untuk mengkonsumsi nutrisi dalam bentuk minuman dan suplemen. Selain itu, pengobatan lain yang akan dilakukan meliputi screening atau pemantauan terus-menerus, kemudian mengobati gejala spesifik seperti mual, memeriksa kemungkinan gejala, memeriksa kemungkinan masalah menelan atau penyakit gigi dan mulut, dan yang terakhir menyarankan alternatif peralatan makan. Pada gizi buruk yang berat, pasien kemungkinan perlu dirawat inap, menggunakan selang makan, dan mendapatkan makanan melalui selang infus. Diagnosis gizi buruk pada pasien dengan tanda dan gejala malnutrisi, dokter akan mencari tahu sebab yang mendasarinya. Bila dokter mencurigai penyakit Crohn atau kondisi medis lainnya menjadi penyebab gizi buruk, pemeriksaan laboratorium akan dilakukan dengan mengobati penyebab gizi buruk dapat diatasi antara lain. Poin 1, tes darah untuk screening dan pemantauan umum. Poin 2, tes kadar nutrisi spesifik seperti vitamin atau zat besi. Poin 3, tes protein prealbumin karena malnutrisi biasanya mempengaruhi kadar protein. Poin 4, tes protein albumin. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata.